Bali, iragama sikian. Desa Adat Timbrah merupakan salah satu desa adat tua yang ada di Bali. Desa ini terletak di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa adat dengan 6 banjar adat yakni Banjar Klot Kangin, Banjar Tengah, Banjar Kajekangin, Banjar Kajekau, Banjar Sesabu Taman Sari atau Sesasu, dan Banjar Sesabu Desa memiliki 878 kakak adat, di mana kehidupan sehari-hari masyarakat desa sebagai petani, pengrajin, pedagang dan pembuat katik sate serta pengrajin tuak. Desa Adat Timbrah pada sisi barat berbatasan dengan Desa Adat Tenganan, kemudian barat laut berbatasan dengan Desa Bubuk, sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Prasi, sisi timur dengan Desa Adat Yasri. Sedangkan sisi timur laut berbatasan dengan Desa Adat Subagan dan sisi utara dengan Desa Adat Asah. Sebagaimana diketahui, Desa Adat Timbrah sudah sangat terkenal di kancah dunia baik nasional maupun internasional. Tidak heran jika Desa Adat Timbrah menjadi salah satu wisata budaya andalan Kabupaten Karangasem. Menyadari warisan budaya dan usaha untuk melestarikan keberadaannya, pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali telah merancang misi untuk mewujudkan pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, di mana salah satunya memberi ruang atau aturan khusus bagi desa tua yang ada di wilayah Bali. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang juga menjadi payung hukum bagi desa adat. Pengerajak Desa Adat Timbrah Inengah Sudarse menjelaskan, dengan kekayaan tradisi yang telah diwariskan, sehingga sejak tahun 2012, Desa Adat Timbrah dinobatkan menjadi desa wisata. Desa Adat Timbrah adalah merupakan desa adat, salah satu desa adat tua di Bali, di mana desa kami ada tradisi-tradisi yang bentuknya tradisional berupa upacara seperti Usabe Sumbu yang terkenal dengan Usabe Gulingnya, yang sudah masuk dalam kategori desa warisan budaya tak benda. Ada juga Usabe Mumu dengan caru berupa sapi, dan Usabe Dalem carunya itu adalah berupa godel. Di samping tradisi adat yang tadi, ada juga seperti Usabe Kapat, Nuri Betara Tirte, ada galungan kami di sini lain dengan galungan desa-desa tetangga, karena kami di Usabe rainan galungan ini selama 5 hari dengan menampilkan rejang, trune, ada rejang, dae, dan ada gebugnya juga, karena kami ini ada budaya gebug juga di Timbrah, sehingga desa kami dinobatkan menjadi desa wisata. Sebagai salah satu wujud konkret dalam pengimplementasian visi pembangunan semesta berencana, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan dana semesta untuk masing-masing desa adat dalam mewujudkan pembangunan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala berlandaskan konsep Trihita Karana, yakni parahyangan, pewongan, dan pelemahan. Khusus di Desa Adat Timbrah, dana tersebut telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan di setiap bage. Hal ini dijelaskan oleh Bendesa Desa Adat Timbrah, Iwayan Gunakse. Syukur-syukurnya Bapak Gubernur memberikan bantuan dari APBD yang besarnya 300 juta, itu kami plot sementara waktu untuk penopang aji upekara Usabe. Untuk parahyangan kami alokasikan dana itu untuk aci Usabe Mumu yang biayanya kurang lebih 35 juta. Kemudian Usabe Dalem itu biayanya kurang lebih 20 juta. Untuk Usabe Kapat itu biayanya kurang lebih juga 15 juta. Usabe Sumbu
yang jatuh nanti pada Tilemeng Kase, biayanya sekitar 36 juta untuk bangun sumbu kaja namanya, kemudian usaha bekelotnya sekitar 24 juta. Selanjutnya, sebagai usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia di Desa Adat Timbrah, ke depan akan dibangun peseraman untuk krama adat serta program-program pengembangan seni budaya. Mengingat Desa Adat Timbrah mewarisi kekayaan tradisi yang harus dirawat dan mendapat perhatian khusus sebagai upaya pelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Terkait dengan Bage Pawongan, kita nanti akan laksanakan peseraman, membangun peseraman desa adat, kemudian melestarikan bage seni lan budaya, kemudian membangkitkan pesantian, kerama istri, begitu juga tentang keamanan si Pandu Berada. Berlandaskan rasa persatuan, kerama, dan sikap gotong royong untuk mengembangkan potensi desa adat yang dimiliki, saat ini Prejuru, Parayawana beserta masyarakat adat tengah fokus dalam pengembangan destinasi, tradisi, serta produk pariwisata baru berbasis budaya di Desa Adat Timbrah yang dinaungin dalam Bage Adat Budaya serta Pokdagwis Desa. Salah satunya telah terimplementasi dengan keberadaan objek daya tarik wisata, di antaranya jalur trekking Taman Dedari yang menyajikan keindahan dan kesejukan alam, dan wisata spiritual Penglukatan Pancoran Saptegangge yang telah ada sejak tahun 118 Masehi. Nah, di samping kami, karena kami dinobatkan sebagai desa wisata, jadi kami kembangkan desa kami supaya mempunyai ODTW, objek dan daya tarik wisata. Di antaranya adalah jalur trekking yang namanya Taman Dedari dan Pancoran Penglukatan Saptegangge, di mana keberadaan daripada air di Pancuran Saptegangge ini dari tahun 118 Masehi itu adalah merupakan tempat ide betara sesuhunan kami untuk mesucian. Sampunang ragu, sikiang manah ngewangun Bali. Karena kami ini adalah desa budaya, desa adat, desa wisata, jadi kami sudah kemas berupa gebuk ende yang dulunya memang terkenal gebuk ende Timbrah dan Seraya gitu, dan itu pun sudah kami kembangkan kembali, itu berupa atraksinya. Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami sudah buat kelompok-kelompok untuk membuat katek sate dalam rangka menunjang pedagang sate yang ada di Timbrah ini. Jadi setiap odalan di seluruh Bali ini kalau ada dagang sate itu dominan dari Timbrah. Sejauh ini dalam usaha pelestarian dan merawat tradisi budaya di Desa Adat Timbrah telah berjalan dengan sangat baik, belum ada tantangan yang begitu signifikan. Hal ini dikarenakan Desa Adat memegang teguh awig-awig desa sebagai penuntun atau titi pengancan yang telah ada sejak tahun 1989 yang bertujuan untuk pelestarian tradisi seni adat dan budaya serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni, dan budaya. Kramo Desa Adat Timbrah bertujuan untuk mengaturkan suksmaning mana ke hadapan ide Sang Hyang Widi untuk memohon kesejahteraan, keselamatan, dan kerahiuan. Jadi tradisinya itu adalah sangat banyak, tradisi-tradisi upacara adatnya gitu, yang tujuannya adalah mengaturkan suksemaning manah, terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widi dan mohon keselamatan, kesejahteraan, kerahajengan, dan kesehatan daripada masyarakat kami sehingga bisa ngayah kepada Ide Betara. Harapan ke depan selain perhatian untuk pelestarian budaya dan SDM krama lokal, bantuan dalam pembangunan tempat pengelolaan TPS 3R untuk menjaga kelangsungan dan kebersihan Pelemahan dari pemerintah Provinsi Bali juga sangat diperlukan. Tentu upaya hukum adat dan berbagai program desa dalam mempertahankan alam, warisan budaya leluhur, utamanya yang terletak di desa tua, khususnya Desa Adat Timbrah, juga menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Bali era baru
dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Tritakarana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Untuk di tahun 2022 nanti biar ditambah dana dari BKK. Biar dapat nanti kita alokasikan di dalam pembangunan desa. Harapan kami tentunya banyak sekali di dalam pemilahan sampah plastik untuk di tahun 2022 kalau bisa nanti untuk dibikinkan bangunan dan mesinnya untuk pemilahan sampah plastik atau berbasis sumber. Dalam hal ini kami lahan sudah punya. Itu harapan kami untuk bantuan dari Pak Gubernur. Namun Satkerti